Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari mengapa partai politik tidak ada yang melirik Mahfud MD jadi presiden atau cawapres. Mahfud MD kinerjanya baik, sudah banyak pengalaman memegang jabatan penting di negara ini. Antara lain pernah anggota DPR, ketua Mahkamah Konstitusi, dan terakhir sebagai Menteri Politik dan Keamanan. Dan terakhir menonjol dalam membongkar kasus korupsi terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun di depan Komisi 3 DPR RI. Tindakan Mahfud MD membongkar kasus korupsi tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat. Melihat kinerja Mahfud MD begitu bagus, seharusnya pimpinan partai politik banyak milihnya jadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi kenyataannya pimpinan partai politik tidak ada yang melihat Mahfud MD menjadi calon presiden atau wakil presiden. Diduga pimpinan partai politik sangat melakukan korupsi untuk membiayai partai politiknya, karena partai politik untuk membiayai kegiatan partai politik membutuhkan biaya besar. Untuk membiayai kegiatan partai politik diperoleh dari hasil korupsi, baik lewat DPR dan pejabat yang sedang menduduki jabatan, baik sebagai menteri, gubernur, dan bupati, dan dari yang lainnya. Karena partai politik tidak punya sumber dana resmi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membiayai partai politik. Pada umumnya setiap kader partai politik yang memegang jabatan di pemerintahan, sebagian uang hasil korupsinya disetor ke partai politik pendukungnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahfud MD terkenal membongkar kasus korupsi. Dikhawatirkan nanti membongkar para pejabat negara mulai dari menteri, gubernur, dan bupati, wali kota tidak berani melakukan korupsi, berakibat tidak bisa membiayai kegiatan partai politiknya. Berdasarkan alasan tersebut, tidak ada ketua partai politik yang melirik Mahfud MD jadi calon presiden dan wakil presiden. Harapan saya perlu dicari jalan keluarnya. Bagaimana partai politik memiliki anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mahfud MD kinerjanya baik, sudah banyak pengalaman memegang jabatan yang penting di negara ini, antara lain pernah anggota DPR, pernah ketua Mahkamah Konstitusi, dan terakhir sebagai Menteri Politik dan Keamanan. Dan akhir-akhir ini menonjol dalam membongkar kasus korupsi terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun di depan Komisi 3 DPR RI. Tindakan Mahfud MD membongkar kasus korupsi tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat. Melihat kinerja Mahfud MD begitu besar, begitu bagus, seharusnya pimpinan partai politik banyak milihnya jadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi kenyataannya pimpinan partai politik tidak ada yang melirik Mahfud MD menjadi calon presiden atau wakil presiden. Diduga pimpinan partai politik sangat melakukan korupsi untuk membiayai partai politik, karena partai politik untuk membiayai kegiatan partai politiknya membutuhkan biaya besar. Untuk membiayai kegiatan partai politik diperoleh dari hasil korupsi, baik lewat anggota DPR dan pejabat yang sedang menduduki jabatan, baik sebagai menteri, gubernur, dan bupati, dan dari yang lainnya. Karena partai politik tidak punya sumber dana resmi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membiayai partai politiknya. Pada umumnya setiap kader partai politik yang memegang jabatan di pemerintahan, sebagian uang hasil korupsinya disetor kepada partai politik pendukungnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahfud MD terkenal membongkar kasus korupsi. Dikhawatirkan nanti membongkar para pejabat negara mulai dari menteri,
gubernur dan bupati wali kota tidak berani melakukan korupsi, berakibat tidak bisa membiayai kegiatan partai politiknya. Berdasarkan alasan tersebut, tidak ada ketua partai politik yang melirik Mahfud MD jadi calon presiden dan wakil presiden. Harapan saya perlu dicari jalan keluarnya bagaimana partai politik memiliki anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sekian dan terima kasih.